kenalan berhubungan dengan saya dan Anda, lalu dengan materi kita ya, materi kita bahasa Indonesia yang aneh. Aneh tapi nyata. Karena semuanya udah pintar-pintar, rasanya saya nanti mengajari Anda kan bingung ya kan, pintar-pintar semuanya. Ya, saya ingin memperkenalkan dulu diri saya. Nama saya Amran Purba. Amran Purba itu dari mana kira-kira tuh? Dari Medan. Iya, Anda Reza dari mana Anda? Dari Lombok, Pak. Oh, Lombok. Kok bisa mengenal saya kira-kira dari Medan? Ada nama Purbanya, Pak. Biasanya namanya Purba dari Medan. Iya, punya teman di Lombok ada marga yang sama atau bagaimana? Teman kelas dulu, Pak, pas tingkat 2. Oh, ya, bagus. Ya, nanti kita kenalan ya. Bagus, Anda benar itu. Pengalaman seperti itu sudah membantu Anda. Meskipun nama itu nama saya di depan Amran, yang di belakang itu marga. Ya. Dua kata itu di depan nama, yang di belakang marga namanya. Oke, saya mau memperkenalkan diri saya. Saya benar tadi dari Medan. Saya bekerja di Badan Bahasa Jakarta yang menangani bahasa secara nasional. Jadi saya sebagai penatar atau penyuluh untuk tingkat nasional. Jadi saya sudah keliling, termasuk ke Lombok itu, Ampenan, saya sudah pernah ke sana. Ya, saya sebagai penatar, penyuluh untuk tingkat nasional. Kemudian saya sebagai peneliti bahasa. Untuk Anda lebih tahu tentang saya, bisa mengetik di internet nama saya pakai gelar atau tidak pakai gelar. Ya, silakan nanti Anda cari supaya saya tidak asbun. Apa itu asbun? Halo, Asal apa bunyi, itu Pak. Asal bunyi, Iya. Pak. Bunyi. Asal bunyi, Pak. Ya, supaya omongan saya Anda bisa cek. Dan sikap mengecek itulah sikap mahasiswa. Jangan terima saja sebelum Anda mengecek kebenarannya. Apa saja. Ya. Selanjutnya saya memberitahukan sama Anda, saya adalah salah seorang penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika Anda pernah mendengar atau melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada nama saya di dalam. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pernah dengar itu KBBI? Pernah, Pak. Iya. Saya salah seorang penyusun kamus baik istilah maupun kamus umum. Selanjutnya, saya adalah ahli bahasa di DPR RI Jakarta. Anda tahu jika ada undang-undang itu dibuat salah satu harus ada ahli bahasa. Tidak ada dibuat undang-undang tanpa ada ahli bahasa di dalamnya. Saya salah seorang ahli bahasa untuk DPR RI. Jadi hampir tiap bulan saya rapat di DPR RI. Nah, kalau sudah rapat itu memang memakan waktu luar biasa. Sepanjang hari sampai malam. Itu baru rapatnya, belum perdebatannya. Anda pernah nonton televisi di debat, kalau di LC hampir sama, perdebatannya sangat sengit. Nah, karena perdebatan sangat sengit sebagai ahli bahasa, kalau tidak memiliki wawasan, maka itu tidak sanggup jadi ahli bahasa. Maka jadi ahli bahasa terbatas. Ahli bahasa diuji luar biasa di DPR. Kalau tidak sanggup, itu akan dicela serendah-rendahnya. Untuk apa ahli bahasa tidak tahu. Maka besok lusa nggak akan datang lagi. Itu
sikap Anda tahu anggota dewan itu namanya anggota dewan terhormat, tapi kalau mencela serendah-rendahnya. Dia tidak pakai tiding-aling-aling. Bahasa Jepangnya itu, bahasa Jawanya. Ini sini banyak orang Jawa kan? Halo? Ya, itu. Lalu saya juga sebagai ahli bahasa di beberapa kementerian di Jakarta. Ya. Sebagai ahli bahasa di kementerian beberapa di Jakarta. Termasuk Kementerian Pertambangan, Agama, dan lain-lain. Bukan saya pamer, saya harus menunjukkan. Saya harus menunjukkan. Saya salah seorang penyusun. Bisa baca? Bisa, Pak. Al-Quran dan terjemahannya, Pak. Iya, saya salah seorang. Mungkin ya, itu tentang nama saya. Nama saya KBBI itu telah mendunia. Ini belum tersebar, baru cetakan eksklusif saja yang Al-Quran dan terjemahan. Belum beredar. Tapi kalau KBBI itu sejak tahun 86 saya. Anda udah lahir belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, jadi saya sudah jadi ahli kamus sejak tahun 86. Ya, selanjutnya pekerjaan tambahan, di samping saya peneliti, dari pekerjaan tambahan saya adalah mengajar. Saya mengajar sejak tahun 90 di Trisakti. Anda pernah dengar nama Universitas Trisakti? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, saya sejak tahun 90 saya sudah mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Ya, itu pengalaman, tentu banyak. Anda bisa mengakses, saya katakan, internet ya. Itu Anda bisa melihat saya juga mengajar psikologi. Jadi saya bisa sedikit membaca kepribadian seseorang. Oke, itu perkenalan dari saya. Kembali saya mau memperkenalkan Anda ini kepada teman-teman yang lain juga, dan saya juga ingin kenal. Di sini mahasiswanya ada dari Aceh? Halo? Ada dari Aceh? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Dari Medan? Ada dari Medan? Bukan Medan, Pak. Halo? Halo, ada dari Medan? Oh, bukan di kotanya, Pak. Ya, terlepas wilayah Sumatera Utara ada tidak dari Medan? Ada, Pak. Siapa? Eni, Pak. Eni Valentina. Eni Valentina. Ya, Eni Valentina di mana di Medan? Di kotanya, Pak. Kota mana, di belah mana? Di dekat Brimob. Oh, di Brimob yang di Padang Bulan atau mana? Iya, Pak. Di Padang Bulan. Ya, bagus, bagus, bagus. Yang selain Eni ada lagi dari Medan? Bukan dari kota Medannya tapi, Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Sumatera Utara. Iya, Pak. Tadi Aceh, ini sekarang Sumatera Utara. Anda di Pika. Pika dari mana? Samosir, Pak. Oh, Samosir. Samosirnya di mana? Di Samosir ya, Pak. Iya, di mana? Apa Ngururan atau di mana gitu loh? Daerah Parbaba, Pak. Daerah Parbaba. Ya, bagus. Saya kan orang Batak, jadi saya menguasai Sumatera Utara. Jangankan Sumatera Utara, Indonesia pun saya udah keliling. Saya apalagi itu tadi Padang Bulan tadi itu, saya kan kuliahnya dulu dari USU. Ya, Eni Valentina, jadi saya tahu. Yang lain ada dari Medan lagi? Iya, Pak. Ada, Pak. Siapa? Rumiris Sirait. Iya, Pak. Ya, ini dari mana? Dari Toba Samosir ya, Pak. Toba Samosir. Ya, Iya, bagus. SMA mana dulu? SMA Narmonda, Pak. Nabonda. Ya, bagus, bagus. 3 orang ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Saya, iya. Ya, Dari Asahan, Pak. Asahan di mananya Asahan itu? Saya di kisarannya itu, Pak.
Kisaran di kotanya itu mau Simpang Kawat atau di belah mana? Di Sidomukti, Pak. Ya, bagus, bagus. SMA berapa dulu? SMA mana? SMA 2. SMA 2, ya bagus, bagus. Dari kisaran, ya bagus. Soalnya saya ketika di Medan saya keliling itu semua kabupaten. Ada lagi, udah 4 orang. Ini lumayan nih, ada 4 orang nih. Aceh tadi tidak ada. Sumatera Utara ada 4 orang. Sekarang kalau tidak ada di Sumatera Utara, ada Sumatera Barat. Halo, Sumatera Barat ada? Tidak ada Sumatera Barat. Jambi? Riau, ada Riau? Riau tidak ada. Sumatera ini minim sekali. Ini didominasi oleh Jawa nih, Pulau Jawa. Palembang ada Palembang? Tidak ada. Lampung ada Lampung? Saya, Pak. Ada Lampung. Siapa nih? Iya. Nadila. Iya, Pak. Nadila di mana di Lampung? Dari Bandar Lampung, Pak. Ya Bandar Lampung ya oke lah nggak apa-apa di Bandar Lampung. Ya memang Lampungnya Bandar Lampung. Oke. Lampung sudah 1 orang bagus. Sumatera berarti cuma 4 orang saja. Lalu sekarang saya lompat jangan Pulau Jawa ke Kalimantan. Ada Kalimantan? Hadir, Pak. Kalimantan siapa? Zidan. Iya, siapa? Kalimantan mana ada? Saya Kalimantan Timur, Pak. Samarinda. Bagus. Samarindanya. Bagus. Iya, Pak. Kalau Samarinda bagus. 2 jam dulu dari Balikpapan ke Samarinda. Naik kendaraan. Yes. Yes. Sekarang ada bandara, Pak. Sekarang sudah ada bandara di Samarinda. Sudah. Ya bagus. Saya udah ke Kutai itu jalan-jalan dulu. Ya. Ya. Bagus, Saya bagus, katakan. bagus. Ya. Yang lain dari Kalimantan siapa lagi? Tidak ada? Hanya 1? Kalimantan Selatan tidak ada, Kalimantan Barat tidak ada, hanya Kalimantan Timur saja. Bagus. Kalau udah Kalimantan tidak ada, ke Sulawesi. Ada Sulawesi? Halo, Sulawesi ada? Tidak ada. Bali ada Bali? Halo, Bali? Bali juga tidak ada? Sudah dikuasai lah sama Jawa nih sekolah gitu. Tidak ada lagi ya. Tidak ada pulau lain. Sumatera hanya 4. Kalimantan Timur 1. Lalu Pulau Jawa. Lalu sekarang Jawa Barat. Siapa ada dari Jawa Barat? Jawa Barat Muhammad apa nih? Halo? Suaranya, suaranya dibuka. Halo? Pak. Siapa? Muhammad Firza, Pak. Firza, ya. Anda dari Jawa Barat di mana? Bekasi, Pak. Bekasi. Bekasinya di mana? Pondok Gede. Pondok Gede, bagus. Itu nggak berapa jauh dari saya Rawamangun itu. Pondok Gede, dari sini langsung Klender, Pondok Gede sana. Ya, bagus. Itu masih sedaerah. Namanya saja Jawa Barat. Tapi dia bertetangga sama Jakarta. Ya, yang lain Jawa Barat, siapa lagi? Saya, Pak. Ada banyak, Pak. Ya. Anggita. Ya, Anggita di mana? Saya di Lembang, di Bandung. Oh, Lembang. Lembang di mananya? Di dekat Cikole. Dekat Cikolenya di mana? Nyampai. Hah? Nyampai. Belum Cikole. Soalnya saya orang Lembang juga. Orang Lembang. Jadi saya hafal dari situ terus ke Lembang, apa maksudnya ke Cikole terus sampai ke Tangkuban Perahu ya jalan-jalan saya itu. Ya. Ya, senang bergabung dengan Anda. Anda di Cikole. Saya juga di Cikole itu ada Indomaret itu sebelum Iya. Jadi juga ada tuh. Ya. Jadi selamat bergabung ya. Anggita. Tapi Anda suku apa? Suku Sunda? Sunda, Pak. Ya, Sunda. Ya bagus lah. Pokoknya damang-damang lah kalau gitu ya. Oke, Jawa Barat ada lagi? Ada, Pak. Siapa? Halo, siapa?
Alvira, Pak. Mana nomor berapa tadi? Nomor 1. Keraskan sedikit suaranya, tunjuk tangan dulu, soalnya nggak kelihatan. Biasa buka lembar-lembar. Oh ya, Alvira nomor 1. Anda dari mana? Dari Sumedang, Pak. Sumedang, ya bagus. Kita semua nih beri nanti undang supaya makan tahu semua. Makan tahu Sumedang semua ya. Oke, bagus. Alvira dari Sumedang. Yang lain? Faza, Pak. Jawa Barat? Faza. Ya. Dari Bandung, Pak. Bandungnya di mana? Di Dago. Bagus, bagus. Nah ini sama berhubungan sama dia kalau mau kuliah di Unpad ke Dago itu ya. Bagus, bagus. Dago itu bagus. Ada tempat makan di situ. Ada rumah makan Jepang, Korea. Bagus, bagus. Saya sering mampir karena anak saya tamatan dari Unpad 2. Jadi selalu ke Bandung. Situ ya. Jadi Unpad 2 anak saya. Makanya saya hafal itu dari Dago ke pasca sarjana situ sampai kena ke Unpad yang di di Narau Jatinangor. Jatinangor ya, saya sering. Oke, bagus. Ada lagi yang Jawa Barat? Tidak ada Jawa Barat lagi. Sekarang kita ke Jawa Timur. Jawa Timur, ada dari Jawa Timur? Saya, Pak. Jawa Timur, Dea Ayuning. Iya, Pak. Yes, ya. Anda di Jawa Timur di mana? Di Surabaya. Surabayanya di mana? Di Surabaya Barat. Surabaya Barat. Bagus, Surabaya Barat itu nama kampungnya apa? Oh, di daerah Manukan, Pak. Oh, bagus. Ya. Anda orang Surabaya. Yang lainnya pun harus tahu nih. Saya mau mengajak Anda semuanya supaya biasa jalan-jalan ya. Supaya tahu daerah-daerah. Termasuk ini kalau Anda ke Surabaya itu plat kendaraannya itu Anda L atau yang W? Saya L, Pak. Ya, bagus. Harus hafal semua itu. Ini perlu Anda jalan-jalan semuanya. Halo, sekarang saya tanya yang lain. Jawa Timur siapa lagi? Selain yang tadi udah dari Dea Ayuning Tias. Halo? Saya, Pak. Siapa? Ilham. Ilham. Ya, Ilham di mana? Probolinggo. Probolinggo, ya bagus Probolinggo. Suka-suka, saya jalan-jalan suka itu terus sampai ke apa sana. Yang lain, berapa orang dari Jawa Timur nih? Saya, Pak. Ya, Pak. Siapa? Yunita, Pak. Mana saya buka lembaran. Mana? Siapa? Yunita, Pak. Nomor berapa Anda? Oh ya, ada kelihatan ya. Yunita Dewi. Iya. Anda di mana? Bondowoso. Bondowoso. Ya, ini kalau orang Jawa itu khas sekali kalau udah Bondowoso itu. Ya, bagus. Anda dari Bondowoso, Jawa Timur. Yang lain? Saya, Pak. Siapa? Salma. Ya, Ya, dari Salma. Blitar. Blitar. Nah, ini kalau mau Blitar itu tempatnya siapa tuh? Pak Soekarno. Makamnya, Pak. Iya, iya. Ya. Bagus. Ini supaya tahu nih tempat-tempat ini, supaya dengarkan temannya, supaya kapan-kapan mau jalan-jalan, oh ya punya teman di sini gitu. Ya. Ke Blitar, Anda mau jalan-jalan melihat makam proklamator, ya jalan-jalan ke sana ya. Bagus, itu Salma. Yang lain ada lagi? Jawa Timur? Saya, Pak. Amelia. Iya, Pak. Dari Gresik, Pak. Oh, Gresik. Ini yang khas apa itu Gresik? Semen Gresik, Pak, biasanya. Iya, bagus, betul itu. Kalau membangun cari semen Gresik kalau di Jawa. Bagus ya. Betul itu, betul. Habis yang Jawa Timur? Saya, Pak. Masih ada? Masih, Pak. Saya. Siapa? Reka. Nomor 21, Pak. Ah, ini bawah. Ya, oke. Reka Fadila. Anda di mana?
Dari Kediri, Pak. Oh, Kediri. Ini kalau Anda mau di Kediri ada juga pesantren ya, di samping pabrik ya? Iya, Pak. Banyak pesantren, Pak. Ya. Bagus. Selamat Anda bergabung juga dengan di sini dengan teman-teman Anda, berbagi Anda tentang pesantren itu supaya yang lain-lain juga tahu. Ya. Ya, habis terakhir siapa lagi? Nggak ada Jawa Timur, kita ke Jawa Tengah. Habis Jawa Timur. Sekarang Jawa Tengah, siapa dari Jawa Tengah? Saya, Pak. Ya, Suwandi dulu, Suwandi. Anda di mana Jawa Tengah? Dari Brebes, Pak. Brebes, ini teman-teman harus tahu nih, Brebes itu penghasil, itu namanya bawang ya. Bawang, Ya, kalau mau pesan bawang tuh ke si Suwandi nih. Atau Anda mau beli telur asin juga banyak di Brebes. Ya, Suwandi. Ya, Pak, benar, Pak. Atau satu lagi, kalau mau makan sate kambing muda boleh juga. Ya, Suwandi ada daging sate kambing muda? Ada, Pak. Iya, bagus. Karena saya sering ke Tegal, jadi lewati Brebes. Oke, yang lain? Saya, Pak. Fadila. Ya, Fadila, Sukma. Iya, Suhana. Adalah Suha, Pak. Suha, ya. Ya, Anda di mana? Semarang, Pak. Semarang, ya bagus. Semarang itu plat kendaraannya apa? H, Pak. Bagus, bagus. Harus hafal. Punya daerah sendiri nggak hafal nanti ngaco namanya. Ya, soalnya saya sudah jalan-jalan dari Jakarta lewat tol terus sampai ke Malang. Lalu ke Bali. Ya, bagus. Yang lain? Yang Jawa Tengah? Saya, Pak. Nurma Gupita. Iya, Pak. Dari Ya, ada di mana? Tegal. Mana? Dari Tegal, Pak. Oh, Tegal, sama-sama Suwandi tadi. Brebes, Tegal. Tegalnya di mana? Di Tegal kotanya, Pak. Kotanya? Kalau kotanya dekat terminal berarti. Atau dekat mana? Di dekat rumah sakit Karbuna. Iya. Soalnya saya sering ke Tegal karena saya punya besan di sana. Bahkan saya hafal itu kilometernya dari tol itu belok 200 belok kiri ke Brebes. Kalau yang lewat Brebes, kalau yang lewat Tegal langsung hampir 28 kilometer. Oke, bagus. Yang dari Tegal, yang lain? Jawa Tengah? Saya, Pak. Siapa? Silvi. Siapa? Silvi, Pak. Mana dia? Selfie Oktaviani. Iya, Pak. Ya, Anda di mana? Dari Kudus. Kudus. Ini hampir sama tadi sama Kediri tadi nih. Kudus penghasil rokoknya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, bagus. Selamat bergabung. Selfie. Yang lain, Jawa Tengah? Saya, Pak. Siapa? Said. Said, ya, Pak. Ya, bagus. Said di mana? Dari Blora, Pak. Blora. Ya, bagus. Blora. Bagus, Blora. Anda dari sana berapa orang temannya? Di kelas ini atau di PKN? Dari Bloranya. Dari Bloranya cuma saya, Pak, kalau di kelas ini. Bagus, Anda selamatlah bergabung kalau begitu. Tapi ada beberapa untuk kelas lain ya. Iya. Ya. Bagus. Ada lagi Jawa Tengah? Sudah habis? Tidak ada dari Jogja atau Sleman atau mana? Ada lagi? Saya, Pak. Dari Nur Fitria ini. Iya, Pak. Sekarang saya tinggal di Semarang, Pak. Oh, Semarang. Semarang itu tadi. Ya, bagus Semarang. Ini lagi tidak musim hujan. Kalau musim hujan itu Semarang suka banjir. Ya, karena rendah. Iya, Oke, yang lain? Ada lagi? Yang Jawa Tengah? Sudah semua?
Halo? Tidak ada lagi ya? Oke. Kalau tidak ada, kita mulai perkenalan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalannya dimulai dengan pertanyaan. Kalau ditanya, apa manfaatnya mata kuliah Bahasa Indonesia bagi mahasiswa? Apa manfaat mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mahasiswa? Karena SD, SMP, SMA sudah belajar. Lalu mahasiswa untuk apa lagi? Kira-kira menurut Anda untuk apa gitu? Saya mau menyampaikan sistem kuliah kita ini diskusi. Tidak seperti Anda belajar di sekolah dulu. Lalu mekanismenya, jika saya bicara, Anda boleh menyela. Menyela, boleh bertanya, boleh protes. Atau saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Itu tiga-tiga itu sarana Anda untuk berkomunikasi dengan saya. Menjawab, bertanya, atau protes. Saya salah seorang dosen yang tidak alergi dengan protes. Ya. Siapa yang berani protes saya kasih lulus. Halo? Ya. Saya pasti jamin Anda lulus. Siapa yang berani protes saya? Kalau ada nilai Anda rendah, Anda boleh usulkan, saya perbaiki. Karena itu otoritas saya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Tapi jangan terapkan sama dosen yang lain ya. Kalau dosen saya bisa protes, yang lain saya belum tahu. Apakah boleh protes dengan dia? Kalau saya boleh. Justru saya senang. Ya. Saya senang. Itu artinya Anda ingin tahu. Supaya Anda ingin tahu, saya hargai. Dibandingkan diam saja. Itu saya bingung. Dia tahu atau tidak. Oke, saya mulai tadi dengan pertanyaan. Saya kembali lagi ke operator tadi, siapa tadi lupa? Saya Pak, Diva Bagus. Ya, bagus. Ya, Anda tayangkan slide kita yang sudah ada. Coba. Iya. Ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama mata kuliah Bahasa Indonesia ini masih yang bersifat umum. Yang bersifat umum. Berhubungan dengan sedikit kebijakan. Ya. Artinya Anda melihat penggunaan bahasa secara umum. Anda bisa melihat penggunaan bahasa di seluruh lingkungan Anda. Anda mungkin di desa, atau di kota, atau kabupaten, atau provinsi. Anda lihat penggunaan bahasanya. Apakah ada penggunaan bahasa yang perlu Anda pertanyakan ke saya? Silakan. Saya senang sekali kalau ada ya. Ini pertemuan pertama untuk mengantar ke materi kita selama 1 semester. Anda pertama catat dulu materi kita. Halo, ini bisa dibuat menjadi PPT apa? Halo? Ini slide ini bisa ditransfer jadi PPT tidak? Supaya bisa kelihatan sisi kirinya. Belum coba, Pak. Tapi kayaknya bisa. Ya, kalau bisa, bagus sekali kalau bisa. Anda coba saja. Bisa ditransfer ke PPT supaya bisa dilihat di posisi kiri. Saya akan menunjuk slide ke berapa. Ini tidak ada slide-nya yang bisa saya omongkan nomornya. Iya, sebentar, Pak. Iya. Ya, sambil menunggu
Operator, saya mau menyampaikan. Pertama, saya akan mengatakan bahasa Indonesia ini, tadi pertanyaannya, untuk apa mata kuliah bahasa Indonesia? Itu nanti Anda coba jawab, atau ada yang sudah mau mencoba menjawab? Perkenalan dengan saya seperti itu, lewat menjawab atau bertanya atau protes. Silakan siapa yang mau mencoba kira-kira untuk apa manfaatnya. Saya mau mengingatkan sama Anda semua, segala sesuatu harus dipikirkan untuk dikerjakan jika ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya, jangan kerjakan. Mata kuliah bahasa Indonesia ini juga demikian. Kalau tidak ada manfaatnya, nggak usah. Tutup saja kuliah ini. Jadi kira-kira menurut Anda, silakan apa manfaatnya mata kuliah bahasa Indonesia bagi Anda? Pak, izin menjawab, Pak. Ya, senang. Karena siapa yang bertanya, menjawab, itu saya akan catat nomornya. Silakan sebut nama dan nomornya. Dea absen 5, Pak. Ya. Manfaat mata kuliah bahasa Indonesia untuk mahasiswa ya, Pak? Ya. Menurut saya mungkin lebih ke pemantapan kaidah dan penulisannya, Pak. Karena kan mahasiswa kan nantinya akan membuat tugas akhir seperti skripsi sama KTTA gitu ya, Pak. Jadi mungkin penulisan, ejaan, terus EYD-nya itu harus benar gitu, Pak. Iya, bagus. Yang lain? Sila-sila yang lain. Tapi saya mau mengatakan ya, sebelum ini, saya mau mengatakan sama Anda, belajar bahasa Indonesia itu bukan belajar menghafal, tapi belajar berpikir. Setiap yang tidak masuk akal, jangan gunakan. Yang tidak logis, jangan gunakan. Berbahasa itu harus logis. Jadi sesuatu yang tidak logis jangan gunakan. Saya mau menjelaskan sedikit tadi, pertanyaan teman Anda nomor 5, itu mengatakan tadi nomor absen. Tidak ada nomor absen ya. Yang ada itu nomor daftar hadir. Ini anehnya kita, karena orang kita kebanyakan tidak suka membaca. Tulisannya itu daftar hadir, bukan daftar absen. Jadi kalau mahasiswa saya ketika tatap muka, Pak saya belum absen, saya suruh pulang. Pak saya belum tanda tangan daftar hadir, baru saya persilakan. Halo? Iya, Pak. Halo? Jadi sama saya semua kata harus benar. Ya, digunakan kata yang benar. Jadi bukan absen, tapi daftar hadir. Karena absen itu artinya tidak hadir. Dan daftar itu untuk yang hadir. Makanya daftar hadir, bukan daftar absen. Dapat dipahami? Bisa, Pak. Siap, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Supaya kita jangan asbun. Apa tadi asbun? Asal bunyi, Pak. Asal bunyi. Iya. Anda harus mulai hari ini harus berbicara secara selektif. Tidak asal bunyi. Dipikirkan kata itu benar atau tidak. Baru Anda bicara. Sama saya berbicara harus diyakini apa-apa kata-kata yang disampaikan itu dipahami benar. Kalau membicarakan segala sesuatu tidak yakin kita benar, jangan bicara. Biasakan Anda diam. Memperhatikan supaya tahu. Supaya Anda tidak asbun. Karena asbun itu sesat menyesatkan. Jadi tidak baik asbun. Cari teman pun jangan yang asbun. Itu akan merugikan Anda. Kemanapun Anda pergi. Halo, ini tadi operator udah bisa nih? Udah jadi PPT nih? Halo? Sudah, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Di ini. Ya, bagus. Mungkin warna putihnya jadi hitam semua aja. Jadi tulisannya supaya kelihatan kali mungkin. Coba dibuka nomor 2 dulu. Nomor 2 dibuat karena putih sebelah itu karena warna jadi agak tak terbaca. Yang lain dapat membaca? Halo? Dapat, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak.
karena putih itu kalau dia agak hitam dia misalnya kan bisa terbaca jelas sebenarnya. Nah, begitu kan bisa lebih terbaca ya. Nah, itu. Ya. Sekarang setelah slide 1 bisa tidak Anda kosongkan dulu? Disela dulu. Kosongkan slide, buat slide kosong ya. Nah, gitu. Anda ketik materi kita selama 1 semester. Materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Tulis. Materi mata kuliah Bahasa Indonesia. 1 bawah. Ya, 1. Ejaan. 2. Enter terus. Pilihan kata. 3. Kalimat. 4. Paragraf. 5. Surat menyurat. 6. Karya ilmiah. 7. Berbicara. 8. Pidato. 9. Diskusi. Bisa dihitamkan lagi supaya kelihatan. Iya, nah itu yang bagus supaya gitu. Supaya bisa dilihat. Nah, Anda setelah tulisan ejaan, Anda geser kursornya ke tengah nanti jadi tab. Nah, ini 2 kali pertemuan. Untuk ejaan untuk 2 kali pertemuan. Ke kanan dikit aja supaya nanti lurus ya, kanan dikit. Tabkan 2 kali. Ya, satu kali lagi, 1 kali lagi tabnya. Nah, ya terus. 2 kali pertemuan. Pilihan kata 1 kali pertemuan. Kalimat 2 kali pertemuan. Paragraf 1 kali. Surat menyurat 2 kali. Karya ilmiah 2 kali. Berbicara sekali, pidato sekali, dan diskusi sekali. Ya, selanjutnya 1 kali semua. 1 kali semua ya, Pak? Pidato, ya, pidato 1 kali, diskusi 1 kali. Ya, inilah materi kita selama 1 semester. 1 semester itu ada 14 kali pertemuan. Menjelang UTS 7 kali pertemuan. Jadi UTS itu materinya ejaan, pilihan kata, kalimat, sampai paragraf. Itu kita setelah itu UTS. Selanjutnya setelah UTS baru surat menyurat dan seterusnya. Nah, ini semuanya kita tidak boleh asbun, maka Anda buka slide 5, coba slide 5, referensi apa itu? Ya, ini jadi referensinya, ya, materinya tadi, ini referensinya. Mungkin bisa dihitamkan lagi juga, agak kuning susah terbaca nih. Ya, ini jadi referensi kita. Supaya kita bicara materi tidak asbun.
karena saya tidak suka asbun. Oke, sudah itu apanya? Referensinya, materi sudah ada, referensi sudah ada. Kita bicarakan lagi. Saya coba mengulang lagi. Siapa yang lagi tahu tadi apa kira-kira manfaat mata kuliah bahasa Indonesia? Saya izin menjawab, Pak. Ya, senang. Sila. Daftar hadir 10. Kembalikan lagi apa nih? Operator kembalikan lagi ke Zoom lagi supaya saya lihat orangnya, penanyanya. Ya. Sila nama berapa Anda? Nama? Daftar hadir 10, namanya Vienna, Pak. Iya, 10, ya. Sila. Jadi menurut saya penggunaan belajar bahasa Indonesia itu untuk dalam membaca berita juga diperlukan, soalnya membutuhkan pembacaan komprehensif supaya tidak termakan hoax juga. Iya, bagus. Itu dari Pena ya. Pena, ya. Yang lain? Izin menjawab. Ya. Norma Gupita, siapa? Silakan. Menurut saya supaya kami dapat ini nggak ada nomor urut berapa nih? Halo? Nomor daftar hadir 20, Pak. 20. Ya, sila. Menurut saya kami dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan lebih benar, Pak. Ya, untuk dapat berkomunikasi lebih baik dan benar. Oke, yang lain? Karena jawabnya sejumlah mahasiswa. Ya, Reza Agustin. Untuk bagi saya untuk melatih skill komunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Bagus, itu berhubungan dengan keterampilan bahasa lisan dan tulis. Bagus, nanti akan saya ramu. Oke, siapa lagi? Izin menjawab, Pak. Rumiris. Nama saya Rumiris, nomor 24, Pak. 24, ya. Menurut saya, untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri, Pak, yang nantinya akan diharapkan mampu mendorong mahasiswa mengutamakan bahasanya sebagai lambang identitas negara dimanapun nantinya berada. Bagus, ya. Ini akan semuanya nanti akan saya ramu nih. Bagus. Yang lain, bagus. Izin menjawab. Siapa? Nama saya Vika, nomor daftar hadir 23, Pak. 23, ya oke. Terus? Menurut saya, kenapa bahasa Indonesia diajarkan di perkuliahan itu untuk membantu mahasiswa mengetahui teknis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Khususnya nanti mahasiswa ini kan akan menyusun tugas akhir. Jadi nanti bahasa Indonesia ini bisa membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya dengan komponen tugas akhir berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, Pak. Bagus. Saya hanya sedikit mencatat tadi kata atau pilihan kata. Tadi kan materi udah dicatat, ada materi kedua. Apa namanya materinya kedua apa? Halo? Pilihan kata, Pak. Iya, pilihan kata. Nah, tadi Pika mengatakan kenapa. Kata kenapa jangan dipakai ya. Yang benar itu mengapa. Halo? Ya, Pak. Kalau menanyakan alasan selalu gunakan kata mengapa. Tapi kalau kata penyebaban baru kenapa. Misal kenapa kakinya, kenapa tangannya, kena batu atau kena kaca itu baru kenapa. Tapi kalau untuk menanyakan alasan, mengapa kamu tidak mengerjakan PR begitu. Bukan kenapa tidak mengerjakan PR ya. Ini berbahasa Indonesia, semuanya harus benar. Sama saya harus standar, harus baku. Saya akan sensitif apa-apa yang Anda katakan semuanya akan saya bisa merespon bahwa ada yang tidak benar. Oke, bagus Pika, supaya yang lain dapat tidak asal memilih kata. Karena itu ada materinya, pilihan kata. Yang lain? Halo? Apa kira-kira manfaatnya mata kuliah bahasa Indonesia bagi Anda mahasiswa? Halo?
Halo, ada? Ini rata-rata pakai ponsel kali ya, sehingga susah menggunakan videonya. Halo? Halo? Halo, Pak. Mengapa apanya tidak bisa kelihatan foto-fotonya? Orang komunikasi lewat Zoom itu, daring itu harus ada kelihatan. Kalau tidak berarti kita lewat telepon namanya. Karena ini direkam. Halo? Ada lagi mau mencoba menjawab? Saya sudah mengatakan jika Anda menjawab, bertanya, saya akan catat karena itu akan saya beri penghargaan, penilaian. Maka penting Anda menyebutkan nama dan daftar hadir Anda. Saya izin menjawab, Pak. Ya, 18. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Menurut saya, apa pentingnya belajar bahasa Indonesia untuk kita semua itu, supaya kita tidak melupakan bahasa Indonesia dalam era global. Karena kebanyakan sekarang banyak anak-anak yang lebih menyukai berbahasa Inggris dibandingkan berbahasa Indonesia. Jadi untuk tidak melupakan itu dan terus menggunakan bahasa Indonesia ke depannya. Terima kasih. Iya, bagus. Cuma tadi kenapa mesti juga disebut, harus mengapa ya, jangan kenapa-kenapa. Saya sudah perbaiki tadi, supaya jangan diulang lagi. Tapi itulah kebiasaan Anda. Tapi mulai hari ini harus bisa diubah. Bukan harus bisa dirubah, salah ya, diubah. Anda harus mengubah, bukan merubah atau merubah. Sama saya harus benar semua. Siap, Pak. Oke, bagus. Supaya Anda menyadari apakah bahasa Indonesia Anda sudah baik dan benar, itu makanya saya tadi pertama saya tanya, Anda sudah bisa berbahasa Indonesia semua kan? Makanya saya tanya awal-awal. Saya ingin tahu. Oke, bagus, itu tadi Nabila. Yang lain ada mencoba lagi? Saya, Pak. Ya, Suwandi ya, ini yang dari Brebes ini. Saya sudah hafal kalau gini. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, Pak. Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu bangsa. Iya, bagus. Ya, itu semuanya masih ada kaitannya. Bagus, masih ada kaitannya. Untuk menumbuhkan cintanya. Ya, bagus. Yang lain? Ya, Pak. Ya, silakan. Yang lain. Silakan. Gantian, nggak apa-apa. Silakan. Ian dulu, Ian. Oh iya. Jadi menurut saya, Pak, kita lihat ada nomor berapa nih? Oh ya. Nomor urut 14, Pak. Muhammad Nur 14, ya. Seperti kita lihat tadi di materinya ada surat menyurat, ada pidato. Kita dipersiapkan untuk dunia profesional, Pak. Kita dipersiapkan untuk nanti di dunia kerja, kita disuruh buat surat, disuruh berpidato, begitu, Pak. Iya, bagus. Anda paling tidak Anda sudah sedikit mengamati, berpikir Anda dengan materi yang saya sodorkan tadi itu. Itu jadi gambaran sama Anda. Ya, bagus. Itu saya suka itu. Yang seperti itu saya mau. Karena saya katakan belajar bahasa Indonesia bukan belajar menghafal, tapi belajar berpikir. Saya pakai ini karena saya pakai ayatnya namanya apalah ta'qilun. Mengapa kamu nggak mau berpikir? Makomnya di atas, gunakan. Tempatkan dia pada tempatnya. Maka kehadiran seseorang itu, nilai seseorang itu pada kemampuan berpikirnya. Maka belajar bahasa Indonesia itu sama saya bukan menghafal seperti Anda sekolah dulu. Tapi belajar berpikir. Dengan berpikir Anda menyadari siapa diri Anda. Apa yang harus Anda buat. Bagaimana membuatnya dan sebagainya. Itu yang mau kita bicarakan. Halo? Ya, Pak. Ini belajar bahasa Indonesia aneh. Bukan belajar seperti yang pernah Anda alami. Karena Anda namanya sudah jadi mahasiswa. Bukan siswa. Mahasiswa itu maha itu harusnya di atas.
Jadi kaitannya dengan kemampuan. Saya sudah bangga sama Anda bisa masuk di stan ini, tapi saya akan bekali Anda supaya Anda memang diakui orang bahwa oh, wajarlah Anda mahasiswa stan. Untuk pengakuan itu saya akan memberikan nilai tambah sama Anda. Namanya added value. Added value itu akan saya berikan dalam waktu 1 semester yang sangat singkat ini. Supaya Anda dapat pengakuan. Anda akan terlihat beda. Itu yang saya akan bekali Anda semua. Bukan soal menghafal. BUBU, DID, budak dikit. Nah itu ketinggalan zaman. Halo? Halo Pak. Siap Pak. Ya Pak. Iya. Nah sekarang saya mau rangkum, saya formulasikan pertanyaan tadi, lalu jawaban Anda. Jadi Anda catat, ini tadi siapa tadi? Mau apa tadi operator? Halo? Ya Pak. Operator? Siap, Kembali Pak, lagi Pak. slide-nya ditambah lagi 01. Iya, sebentar Pak. Ya, di bawahnya kosongan lagi tadi 1. Ya, Anda isi manfaat sebagai judulnya manfaat mata kuliah bahasa Indonesia. Satu di bawah, 1. Agar mahasiswa memiliki sikap positif. Sikap positif. Sikap positif. Sikap positif itu ada 3. A, enter A. Sikap bangga. B, sikap setia. C, sikap sadar akan adanya kaidah. Akan adanya kaidah. Ya, enter sekarang nomor 2. Agar mahasiswa memiliki keterampilan. Keterampilan, enter A. Bahasa lisan. B, bahasa tulis. Ya, Anda tata itu A-nya masuk ke dalam dikit biar rapi. AB-nya masuk ke dalam. Ya. Ya, yang atas juga demikian. Ya, kalau bisa dihitamkan lagi saja, lebih enak melihatnya hitam seperti yang nomor 2 tadi. Ya. Nah, Anda perhatikan, jadi mahasiswa itu diberi mata kuliah ini supaya memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikapnya itu bangga menggunakan, tadi kan teman Anda mengatakan harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Setia menggunakan bahasa Indonesia. Kemanapun pergi dia setia menggunakan bahasa Indonesia. Jangan seperti orang Malaysia. Saya mau pergi ke hospital lah hari ini karena my grandpa sakit. Nah itu ngaco. Itu nggak ada bangganya itu. Ya. Atau Anda pergi ke Amerika seminggu atau 2 minggu lalu mengatakan Indonesia ini miskin. Bahasanya miskin, dia harus merefer seharusnya ke kamus Inggris, merefer seharusnya mengacu gitu. Jadi seolah-olah dia nggak tahu bahasa Indonesianya. Nah itu nggak ada bangga-bangganya sama sekali.
Ya, jangan seperti itu. Kemanapun pergi Anda harus bangga terhadap bahasa Indonesia dan setia. Kalau ada orang asing datang ke Indonesia, layani dengan bahasa Indonesia. Kalau dia tidak tahu, lalu selipkanlah bahasa dia, bahasa Inggris. Nah, itu baru sikap. Jangan ujuk-ujuk, what can I do, sir? Meminta apa yang bisa saya bantu gitu kan, kacau itu. Itu artinya Anda tidak punya harga diri. Ya, ini sikap. Jadi karena Anda mahasiswa itu berpotensi untuk keluar negeri. Jadi harus memiliki kebanggaan dan kesetiaan terhadap bahasa. Jangan seperti sebagian orang keluar negeri langsung nggak mau pulang. Dia lebih suka di luar negeri. Itu aneh juga tuh. Ya. Jadi harus punya sikap. Yang ketiga, Anda ketika berbicara ataupun menulis itu harus disadari bahasa itu ada kaidah. Apa itu kaidah? Apa itu Dipa? Kaidah apa? Dipa bagus apa? Aturan bukan, Mbak? Iya, aturan. Betul. Jadi bahasa itu ada aturan. Jadi jangan mengatakan, ya itu kan Pak harus dirubah aturannya. Bukan dirubah, tapi diubah. Nah itu kaidah namanya. Kita harus mengubah aturan, jangan merubah aturan. Itu salah. Undang-undangnya harus dirubah. Nah itu ngaco itu. Itu banyak orang nggak ngerti. Kaidah. Bagaimana kita menerjemahkannya? Bukan menerjemahkan, tapi menerjemahkan. Ya, itu kaidah. Maka harus tahu sikap itu 3 sikap yang harus dimiliki mahasiswa. Lalu mahasiswa juga harus memiliki keterampilan. Tadi teman Anda kan juga sudah menyampaikan. Mahasiswa juga harus memiliki keterampilan. Keterampilan bahasa yang berhubungan dengan bahasa lisan. Supaya Anda berbicara, mohon maaf tadi misalnya ada yang ke Jawa-Jawaan. Misalnya dia misal saja di Muhammad Bisa dari mana nih? Halo, yang lagi ngantuk. Anda dari mana? Halo? Dari Bekasi, Pak. Bekasi. Bagus dari mana? Lupa saya. Bagus dari mana, Bagus? Saya, Pak. Saya dari Tangerang, Pak. Oh, ini Tangerang. Tadi kok nggak ada ditanya Tangerang tadi ya? Tadi pindah dari Jakarta, ada berapa orang ada Jakarta? Itu boleh masuk. Ada? Halo? Ada di Jakarta, Pak. Siapa? Samuel? Ya. No. Nomor Samuel? 27. Ya, betul, Pak. Di mana di Jakarta nih? Jakarta Barat, Pak. Jakarta Baratnya di mana? Kalideres, Pak. Bagus. Dan Mogot sana ya? Kalideres. Ya, ya, bagus. Jakarta nggak hafal saya, berarti saya bukan orang Jakarta. Kalau saya tidak hafal orang Jakarta. Oke, saya mau mengatakan yang agar mahasiswa memiliki keterampilan bahasa lisan supaya jangan memperlihatkan misalnya Anda dari Jawa Tengah atau dari Kulon Progo misalnya. Jangan bahasa Indonesianya logat Kulon Progo misalnya. Atau jangan bahasa Indonesianya logat Tegal misalnya. Gimana nih Siran? Itu kan kalau mana tadi orang Tegal misalnya. Jadi saya mau mengatakan misalnya orang Jawa kan selalu tadi pagi makan nasi goreng. Nah, bukan nasi goreng, tapi makan nasi goreng. Ya. Itu menunjukkan lafalnya, bahasanya sih bahasa Indonesia, tapi lafalnya masih ke daerah. Nah, ini yang perlu Anda supaya tidak kentara sekali ke daerahan Anda. Usahakan netral, lafal bahasa lisan Anda. Halo? Dari manapun asal Anda. Mungkin dari Medan juga jangan mengatakan ya mengapa harus begitu Pak. Nah bukan mengapa, tapi mengapa ya. Jadi harus latih lafalnya itu. Bahasa Inggris namanya pronunciation-nya itu harus benar. Itu mendukung keberhasilan Anda nanti kerja. Senang orang karena bahasa Anda itu netral. Itu akan menyenangkan bagi yang lain. Kemanapun nanti Anda bekerja. Dimanapun. Jadi makanya manfaat mata kuliah bahasa Indonesia ini untuk membantu Anda dalam profesi apa saja. Anda tahu mata kuliah bahasa Indonesia ini semua jurusan harus mengikuti mata kuliah ini. Semua universitas. Karena saya tidak sempat aja mengisi beberapa tempat. Karena pekerjaan saya sudah banyak. Kalau tidak,
tidak bisa saya apalah, artinya banyak saya batasin. Kalau tidak banyak yang meminta. Ini tadi Tangerang tadi siapa? Samuel tadi Tangerang tadi ya? Oh bukan ya, Samuel Pak. tadi di Mogot. Siapa tadi Tangerang siapa? Saya Bagus. Pak Diva Bagus Pak. Oh, Bagus di Tangerangnya di mana? Di itu Pak, Kunciran Pak, dekat Alam Sutra. Oh ya bagus, Alam Sutra. Kalau mau belanja ke sampingnya saja IKEA ya bagus, bagus. Saya sering situ ke IKEA, Alam Sutra bagus. Karena teman juga ada juga terus sampai ke Serpong. Oke, bagus. Itu tadi manfaat keterampilan untuk bahasa lisan, ya. Manfaat untuk keterampilan bahasa tulis, inilah yang Anda juga menyebut juga tadi, supaya nanti Anda buat KTTA, makalah, dan lain-lain, Anda berkualitas. Makalahnya itu jadi benar-benar ilmiah. Gitu. Bukan makalah-makalahan, bukan KTTA, KTTA-an, atau asal-asal maksud saya begitu. Tapi yang benar, berkualitas bahasa tulisnya. Termasuk nanti Anda bekerja harus membuat surat. Sebagai konseptor, harus suratnya benar. Itulah bahasa tulis sasarannya. Halo? Dapat didengar? Bisa, Pak. Ya, kalau terlalu cepat Anda boleh menyela saya. Ya. Menyela itu bahasa Inggrisnya interupsi. Jadi Anda boleh menyela. Jadi jangan sampai habis Anda ternyata masih ada yang tidak paham, lalu Anda diam saja. Anda, saya katakan tadi, sarana Anda boleh bertanya, boleh protes. Ya, manfaatkan sarana Anda itu. Justru saya kasih Anda supaya Anda punya nilai. Saya harus objektif, tidak satu arah, harus timbal balik. Ya. Jadi kalau tidak saya kasih sarana, Anda tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan saya. Terus terang, dari sudut mana Anda mau bisa komunikasi? Maka saya kasih Anda menjawab atau bertanya atau protes. Ya. Oke, itu dari manfaatnya. Dengan demikian saya suka apa saja pekerjaan sesuatu itu harus Anda tahu manfaatnya dulu. Setelah tahu manfaatnya baru lakukan. Halo? Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, selanjutnya bisa ditutup lagi apa ini bagus? Kembali ke Zoom tadi, foto yang ramai tadi. Saya mau mengatakan, kata mata kuliah ini, mata kuliah yang umum, tapi berpikirnya harus cermat. Saya mau mengatakan, kalau Anda tadi ditanya teman Anda misalnya, Anda tadi kuliah apa? Kuliah bahasa Indonesia. Kalau ditanya orang, bahasa Indonesia itu ada sejak kapan? Siapa mencoba menjawab? Saya, Pak. Ya, senang. Reza Agustin. Pada tahun 1928, Pak. Bagus. Nah, itu yang penting sama saya, Anda harus tahu. Meskipun pertanyaannya sederhana, kapan ada bahasa Indonesia harus bisa dijawab dengan benar. Ya, bagus. Selanjutnya pertanyaan saya, siapa tahu apa bunyi dari Sumpah Pemuda 1928? Siapa coba masih ingat apa bunyinya? Halo? Izin menjawab. Ya, coba. Sila. Nomor daftar hadiah 20. Norma. Ya, Pak. Ya, sila. 20 Norma. Yang pertama. Yang keras sedikit nih, agak suaranya terganggu nih, agak berisik sama yang lain. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, bagus. Nah, ini yang perlu disadari. Ini saya mau mengatakan sama semuanya. Butir yang ketiga bunyinya apa tadi? Halo?
Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, semuanya setuju nih kan? Halo? Setuju, Pak. Semua setuju? Setuju, Pak. Setuju, Iya, Pak. Pak. Iya. Inilah yang kita bicarakan. Bahwa belajar bahasa Indonesia itu harus dikaitkan dengan logika. Akal sehat. Jadi saya mau mengatakan butir ketiga tadi itu benar. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bukan bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Bukan berbahasa satu. Makanya yang mengatakan berbahasa satu itu karena dia tidak berpikir. Jika berbahasa satu berarti bahasa Aceh, bahasa Batak, dan bahasa sampai bahasa Jawa, bahasa lain-lain tidak boleh. Kecuali bahasa Indonesia. Itu logikanya jika berbahasa satu. Maka bunyi itu bukan berbahasa satu, tapi menjunjung. Dengan pengertian menjunjung, berarti semua bahasa daerah itu setuju bahasa Indonesia jadi bahasa persatuan. Halo? Itu sangat logis, ya. Itu yang logis. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Anda tahu berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia? Halo? Izin menjawab, Pak. Ya, sila-sila. 27, Samuel. 700 lebih, Pak. 700 plus. Iya, bagus. Saya sempurnakan. 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Anda tahu berapa 718 itu? Anda bisa bayangkan berapa banyak jumlahnya tuh. Anda tahu berapa mana negara yang paling banyak bahasa daerahnya? Halo? Di dunia ini bahasa daerahnya yang paling banyak mana? Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Indonesia pada tataran kedua. Yang pertama itu Papua Nugini. Ya, Papua Nugini. Indonesia tataran kedua. Terbanyak di dunia untuk bahasa daerahnya. Bahasa ibunya. Nah, saya mau mengatakan mengapa demikian? Nah, semuanya ini harus Anda biasakan belajar mengapa ya. Ini melatih Anda berpikir. Mengapa bisa terjadi di Indonesia itu jumlah bahasa daerahnya banyak? Saya sengaja menggantung supaya Anda mikir. Saya suka sama orang yang mikir. Meskipun jawabannya nanti dari saya, paling tidak Anda mikir dulu. Karena dalam agama berpikir sejenak itu jauh lebih baik daripada pekerjaan sunnah beberapa ratus kali. Itu artinya makomnya untuk berpikir itu nilainya tinggi di mata pencipta. Maka saya mengajak itu, mengembalikan itu. Karena saya katakan tadi ayatnya apalah takkilun, mengapa kamu nggak mau berpikir? Sementara ayat-ayatku yang terbuka, yang tertulis ada, mengapa kamu nggak mau mikir? Itu nanti diminta pertanggungjawabannya kita di kemudian hari sebagai hambanya. Maka saya mau mengembalikan itu supaya menyadari bahwa akal itu berada di atas, makomnya itu utamakan. Karena saya katakan tadi, nilai seseorang itu terletak pada kemampuan berpikirnya. Bukan pada yang artifisial atau penampilan dan lain-lain. Harta dan lain-lain. Itu jauh. Mahasiswa harus berpikir itu yang lebih diutamakan. Bukan pada materi. Oke. Saya mengajak Anda tadi bahasa Indonesia sudah diikrarkan sejak tahun 28. Saya tidak bisa membayangkan betapa luar biasanya para pendiri itu, pencipta itu berpikirnya namanya berpikir futuristik, berpikir jauh ke depan. Luar biasa. Padahal pada tahun 28 negara belum ada. Kapan, kalau ditanya kapan mulai ada negara?
Halo? 1945, Pak. 1945. Iya, bagus. Itu negara saja tahun 45 baru ada. Sementara Sumpah Pemuda sudah ada tahun 28 yang belum ada negara. Itu kan luar biasa berpikirnya. Saya kadang-kadang luar biasa memikirkan, saya nggak bisa membayangkan, apalah saya. Dia sudah meletakkan fondasi demi kesatuan dan persatuan dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa itu. Bagaimana negara ini yang banyak bahasa daerahnya sampai beratus, supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu luar biasa itu, luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan. Manusia-manusia seperti itu seharusnya semuanya mendapat penghargaan. Karena berpikirnya futuristik, berpikir jauh ke depan. Demi bangsanya. Bukan demi seperti yang sekarang banyak bagaimana memperkaya diri sendiri. Atau kelompok. Ini yang seperti ini yang harus Anda biasakan Anda duduk berpikir. Ya. Yakinlah berpikir Anda sejenak itu nilainya luar biasa di mata Pencipta. Maka gunakan terus daya pikir Anda, asah terus daya pikir Anda. Bagaimana Pak caranya Pak? Dua caranya. Satu, banyak membaca, kedua banyak berjalan. Ya, jadi kalau orang banyak membaca, banyak yang dia tahu. Kalau dia banyak berjalan, banyak pengalaman yang dimilikinya. Jika seseorang itu banyak pengalaman, profesi apapun dia, itu fleksibel dan menyenangkan. Tapi yang tidak punya pengalaman, itulah yang kaku. Diprotes sedikit, ngambek. Itu ciri-cirinya. Saya punya dosen dulu, pasca sarjana, ada teman yang stres gara-gara dosennya tersinggung. Nah itu bukan ciri orang yang terbaik, bukan ciri dosen yang terbaik. Karena diprotes tersinggung. Sama saya, Anda protes, saya kasih nilai baik. Jadi jangan takut dengan saya. Ya, itu pengalaman dosen dulu di pasca sarjana. Kasihan. Masalah ilmu pengetahuan tidak ada yang perlu tersinggung. Itu masalah referensinya mana yang lebih kuat. Itu yang benar. Karena memang mahasiswa Anda kuliah ini, yang kuliah itu ini. Ya. Bukan perasaan tersinggung. Jadi aneh kalau orang yang mudah tersinggung. Itu bisa ditandai. Saya katakan belajar psikologi. Saya bisa membaca orang. Ketika berbicara bisa saya ketahui latar belakangnya, kemampuannya, kepribadiannya, dan lain-lain. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya katakan negara saja tahun 45 baru ada, Sumpah Pemuda tahun 28. Dengan Sumpah Pemuda itu bahasa dijadikan bahasa nasional. Lalu tahun 45 negara didirikan, bahasa juga ada salah satu pasalnya. Siapa yang masih ingat pasal berapa di UUD? Pasal 36, Pak. Ya, bagus. Anda nomor berapa? Yunita, ya? Iya, Pak. Nomor berapa, Anda? 30. 30. Bisa disebutkan apa bunyinya pasal 36? Yang lain silakan. Izin menjawab, Pak. Pika, ya silakan. Pasal 36 UUD 1945, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Iya. Jadi di sini bahasa negara bahasa Indonesia. Sejak tahun 45 bahasa itu jadi bahasa negara. Karena bahasa negara, semua yang berhubungan dengan kenegaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Kalau dulu sebagai Sumpah Pemuda itu sebagai bahasa pemersatu nasional ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke digunakan bahasa supaya terjalin komunikasi dan supaya hubungan antar suku semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan sampai saat ini memang sungguh-sungguh Anda jika orang dari
Aceh sampai ke Irian tidak perlu khawatir karena bahasa Indonesia sudah diajarkan semua. Jadi bahasa Indonesia sudah dipahami untuk penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini luar biasa dibandingkan Anda lihat negara tetangga kita. Misalnya Malaysia dengan 4 bahasa, Singapura dengan 4 bahasa, Filipina dengan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Tagalognya. Bahasa Indonesia tetap bahasa Indonesia. Ini luar biasa. Penduduk kita, berapa jumlah penduduk kita? Halo? Izin Pak, Ya. 297 juta. Iya, meskipun tidak sampai 90, mungkin sekitar 70 lah ya, 270 jutaan. Nah, itu kan luar biasa. Dibandingkan negara tetangga kita, istilahnya Anda pipis saja ke sana tenggelam. Ya, itu artinya negara itu kecil. Dengan jumlahnya yang terbatas, Singapura sedikit, Malaysia saja sedikit, apalagi Singapura. Ya, itu artinya kita punya potensi aset yang luar biasa, maka menjadi sasaran perdagangan dunia Indonesia karena penduduknya besar. Indonesia terbesar nomor berapa di dunia? Halo? Bagus, 4. Anda M. Jidan. Nomor berapa Anda M. Jidan? Nomor 17, Pak. Berapa? 17, Pak. Absen 17 ya, bagus. Ya, ini namanya wawasan, pengetahuan umum harus tahu. Harus tahu. Saya katakan sebagai ahli bahasa, saya harus belajar juga tentang hukum. Saya juga harus belajar tentang ekonomi di DPR RI itu. Kalau tidak saya akan dicela. Jadi wawasan perlu. Apa saja. Yang penting saya katakan tadi, Anda membiasakan, menghabitkan Anda itu membaca. Apa saja silakan. Ya. Jangan hanya tahu satu. Itu namanya kerdil. Harus tahu banyak. Supaya itu membantu profesi Anda nanti. Menyenangkan bagi orang lain. Saya latar belakang bahasa, tapi saya belajar banyak ekonomi. Bahkan para ekonom Indonesia saya tahu karena sering bekerja sama. Ekonom, ahli hukum itu sering karena ada pertemuannya untuk saya. Saya sebagai ahli bahasa itu selalu bergabung dengan ahli hukum di DPR RI. Sama ekonom UI itu banyak kenalan saya. Faisal Basri, pokoknya di Bank Indonesia juga. Jadi karena saya terlibat juga membuat kamus ekonomi dulu. Oke, jadi artinya saya latar belakang bahasa Indonesia tidak menutup ilmu-ilmu yang lain. Tapi saya mau mengingatkan nanti Anda supaya paling tidak 4 ilmu harus Anda miliki. Satu namanya ilmu hukum supaya tahu aturan. Kedua namanya ilmu katakanlah teknik supaya membantu Anda mudah. Yang ketiga, ilmu agama supaya selamat Anda dunia akhirat. Itu penting itu. Untuk apa dunia doang? Jadi ilmu agama perlu supaya Anda selamat dunia akhirat. Itu sebagaimana doa kita. Di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Ya. Baru tambah ilmu seni supaya hidup kita berarti. Kalau enggak nanti mengerikan sekali juga. Ilmu seni penting. Jadi kayak misalnya saja Jidan ini orang yang berseni nih. Ya, Jidan punya bakat seni. Bagus. Ya, itu tadi kaitannya. Jadi Anda harus menyadari bahwa bahasa tahun 28 Sumpah Pemuda itu dijadikan sebagai bahasa nasional. Nanti Anda lihat di PPT itu ya. Jadi kedudukan dan fungsinya ada di situ. Ya, kemudian bahasa tahun 45 dijadikan bahasa negara. Maka pemerintah itu mulai presiden semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia dimanapun, kemanapun. Termasuk dunia pendidikan seperti kuliah ini harus menggunakan bahasa Indonesia. Anda boleh bertanya sama saya ya, ada istilah bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Saya akan beri. Supaya jangan sombong sebagian orang, Pak nggak ada bahasa Indonesianya, itu Anda ngawur saya bilang. Jadi tidak ada. Mengatakan ada sebagian yang sombong tadi kan ada teman Anda yang ke Inggris-Inggrisan gitu. Nanti kita bicarakan di materi kita
selama 1 semester ini akan saya singgung beberapa supaya membekali Anda. Di akhir juga nanti saya akan bekali Anda sikap ilmiah Anda supaya terbina, supaya Anda mempunyai nilai tambah tadi, added value. Ya. Oke, pertemuan kita akhiri karena ini kita harus konsisten pada halo. Ya, halo, saya mau mengatakan ini semua hadir. Ya, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, saya harus mengecek ke daftar hadir portal soalnya, tapi semuanya hadir ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, senang. Hadir, senang. Pak. Ini sebagai ketua kelas atau penanggung jawab, saya minta selalu setiap kali pertemuan 10 menit sebelum berakhir diingatkan. Kadang-kadang nanti portal ditutupnya. Jadi kita nanti takut tidak dianggap ada perkuliahan. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, saya sudah cek ke portal bahwa kegiatan ini sudah saya sudah saya laporkan ke portal. Jadi kita kegiatan ini sudah resmi ada. Jadi saya mau kembali ke materi, bahwa materi tadi Anda selesaikan baca ya, yang PPT nanti menjelang hari hanya saya akan kirim materi ejaan. Setiap pertemuan materinya akan saya kirim ya. Dan itu saya tidak seperti sekolah, materi itu 1 sampai 20 slide tidak akan saya buka satu-satu. Anda yang buka itu. Itu bukan tugas saya. Yang penting saya sudah berikan. Pasti yang pembicaraan itu kita bicarakan tapi tidak membaca satu-satu gitu. Itu tingkat SD SMP model seperti itu. Jadi saya minta setiap materi dibaca sebelum pertemuan supaya tahu. Nanti pertanyaan saya pun selalu berkorelasi. Ya. Dan Anda setelah membaca tentu ada pertanyaan. Pertanyaan itu sangat saya undang. Ya. Apa saja Anda bertanya, itu apa aturannya. Anda bertanya, saya menjawab. Tidak ada yang sia-sia pertanyaan Anda dan jawaban Anda. Manfaatkan 3 sarana tadi sepanjang kita mengikuti perkuliahan dengan saya. Tidak semua dosen atau tidak semua mahasiswa bertemu dengan dosen seperti saya. Maka beruntung Anda bergabung dengan saya. Nanti kita cek bahwa Anda juga bisa mengecek, membandingkan berapa guru dosen Anda nantinya. Senyampang dalam 1 semester ini. Tentu awal-awal tidak akan saya katakan. Ya. Oke, pertemuan kita akhiri. Saya tidak akan mengatakan lebih kurang, mohon maaf, itu karena itu tidak logis. Saya akan mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.